Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Baru saja selesai, Manchester United menghadapi Bournemouth. 3 poin, 3 gol, clean sheet. Tapi masih belum bisa masuk ke peringkat 3 karena hasil pertandingan lainnya. Oke, review pertandingan kali ini. Gua seperti biasa gua awali dari formasi 4-2-3-1. Harry Maguire bermain dari awal sebagai kapten, lalu Victor Lindelof ada di tengah, di back tengah maksud gue ya, berdua dengan kapten Harry Maguire. Di sebelah kiri ada Luke Shaw, lalu pivot Casemiro, Eriksen. Nah, yang menarik adalah di tiga gelandang serang, di mana ada Donny van de Beek yang tampil dari awal sebagai starter di posisi nomor 10. Bruno Fernandes bergeser ke posisi kanan. Ini seperti yang gue perkirakan, atau sorry, bukan gue perkirakan, yang gue harapkan. Dan di kiri Marcus Rashford, di depan Anthony Martial. Kabarnya kenapa kok demikian? Karena Anthony ini cedera ya. Dan tentu saja dengan ini menjadi starter keempat beruntun bagi Aaron Wan-Bissaka. Sementara Diogo Dalot, lalu juga Lisandro Martinez yang tadi sempat diperkenalkan sebelum pertandingan dengan medali Piala Dunianya, juga Rafael Varane ini ada di bench. 15 menit awal seperti dugaan di preview, Bournemouth turun nyaris semua pemain ke daerahnya sendiri, terutama di daerah pertahanan. Menurut gue ini seperti parkir bis ya. Tampil bertahan dengan sangat dalam, dengan sangat rapat, menyulitkan Manchester United untuk bisa membuka pertahanan Bournemouth. Catatan gue, back sayap kurang aktif naik, utamanya di 15 menit awal. Dan pemain Manchester United juga terlalu sering kehilangan bola, terlalu sering salah umpan di sepertiga akhir, sehingga jarang, bahkan nyaris tanpa peluang. Build up serangan pun juga sulit. Catatan gue lainnya di babak pertama yaitu adalah posisi dari Donny van de Beek ini lebih sebagai penyerang lubang dengan banyak bergerak ya, terutama di daerah pertahanan Bournemouth, tapi bukan sebagai kreator. Dan ini juga berbeda dari biasanya waktu posisi nomor 10 itu ditempati oleh Bruno Fernandes. Dan pemain Manchester United ketika melakukan serangan seperti ada 4 orang di depan sebagai penyerang tanpa gelandang serang pengatur. Karena tentu saja Bruno Fernandes digeser ke sebelah kanan. Sementara gelandang pengatur sendiri menurut gue ini lebih banyak diambil perannya oleh dua gelandang pivot, yaitu adalah Casemiro dan juga Eriksen. Penyerangan Manchester United baru agak lumayan dalam tanda kutip ketika posisi Casemiro maupun juga Eriksen ini berani lebih sedikit naik ke atas. Nah, ini baru ada kreator, ada distribusi bola ya, yang lebih lancar lagi. Di sisi lain gue juga melihat penetrasi ini tidak cukup sering dilakukan dari sayap ya. Selain wingback atau back sayap yang kurang ikut naik, juga bagaimana Bournemouth ini menumpuk pemain utamanya di sayap dan sebenarnya di semua lini pertahanan, sehingga sangat menyulitkan Manchester United untuk bisa mendapatkan peluang. Akhirnya gol tercipta di menit ke-22, tercipta dari skema bola mati dari tendangan bebas. Christian Eriksen bolanya sangat excellent, disambut first time dari Casemiro 1-0. Ini membuktikan bahwasanya gol bisa tercipta dari banyak skenario, banyak momentum ya, dan Manchester United menurut gue ya harus melakukan hal tersebut, di mana dari permainan terbuka Bournemouth menumpuk pemain sangat banyak di daerah pertahanannya sendiri, dan akhirnya Manchester United juga bermain cerdik, bermain tepat ya, bermain presisi, akurasi juga bagus, gol dari skema bola mati. Yang menarik, di musim ini sampai dengan sejauh ini Bournemouth ini cukup sering kebobolan dari skema bola mati lawan. Sebaliknya musim ini juga Manchester United cukup sering buat gol dari skema bola mati, dan ini berbeda dari musim-musim sebelumnya. Pertahanan Manchester United menurut gue di babak pertama ini solid, Bournemouth nyaris tanpa momentum dan juga peluang. Yang disayangkan tentu saja akhir-akhir babak pertama Donny van de Beek ini cedera, yang gue harapkan semoga tidak parah ya, karena lututnya kena hantam Marco Senesi. Garnacho masuk menggantikan posisinya ya, dan ini tentu saja ada perubahan di mana Bruno Fernandes bergeser ke posisi nomor 10. Marco Senesi sendiri, pemain belakang Argentina ini tidak asing bagi gue.
Ya sebagai yang tinggal di Belanda dan sering menyaksikan Feyenoord, Marco Senesi ini mantan kapten dari Feyenoord Rotterdam, mantan pilar dan pemain vital bahkan lini belakang Feyenoord. Namun ketika pindah ke Liga Inggris bersama dengan Bournemouth, menurut gua ya karena mungkin kualitas klubnya ya, sehingga peran dari Marco Senesi ini terlihat menurun. Tapi tadi ada beberapa momentum, beberapa kesempatan Marco Senesi bermain cukup bagus di lini belakang Bournemouth. Tapi sekali lagi yang gua sayangkan adalah cedera Donny van de Beek yang tadi dihantam oleh Marco Senesi. Donny van de Beek sebelum tadi ditarik keluar, bagaimana gua melihat permainannya so-so sebenarnya. Karena sekali lagi memang tipikal Donny van de Beek ini bukan sebagai kreator, beda dengan Bruno Fernandes ataupun juga Eriksen. Dia lebih untuk mencari ruang kosong di lini depan Bournemouth. Dan menurut gua, ringan amatiran ya, itu juga yang dibutuhkan oleh Manchester United ketika menghadapi tim yang bermain low block, yang bermain parkir bis. Butuh pemain yang banyak bergerak di dalam kotak penalti, di dalam pertahanan, menemani striker yang tadi ditempati oleh Anthony Martial. Ya, dan akhirnya Manchester United juga akhirnya berhasil mendapatkan gol. Tadinya gue pikir sebelum Donny cedera ya, artinya di babak kedua mungkin akan lebih banyak lagi peran dari Donny van de Beek karena Bournemouth mau tidak mau akan keluar lebih menyerang. Dan di babak kedua 3 menit baru berjalan 2-0, gol fantastis menurut gue dari Luke Shaw. Build up dari bawah, Luke Shaw melakukan overlap yang sangat excellent, kerjasama yang juga apik ya antar lini, transisi yang juga cepat, assist dari Garnacho, boom, kaki kanan Luke Shaw, 2-0 bagi Manchester United. Skema golnya luar biasa, ini gol dari Luke Shaw tadi. Gua tidak mengira ya dia bisa melakukan overlap yang sangat-sangat akurat ya, cepat juga. Dan ya situasi 2-0 di awal babak kedua ini merubah banyak jalannya pertandingan, di mana membuat Bournemouth mau tidak mau harus tampil keluar karena mereka sudah tertinggal 2-0. Dan setelahnya karena mereka tampil lebih terbuka, mereka agresifnya juga lebih tinggi, determinasi juga lebih tinggi, mereka beberapa kali mendapat momentum dan juga peluang. Tapi yang luar biasa, setelah lini belakang Manchester United ini mendapatkan tekanan yang berbeda, konsentrasi yang menurut gue juga berubah. David De Gea memainkan peranan di sana, triple save di 15 menit atau 20 menit babak kedua. Sangat luar biasa. Dan tadi gue nge-tweet juga, gue jadi mempertanyakan betul nih Luis Enrique kenapa tidak dipanggil ya David De Gea ke Qatar. But anyway, luar biasa David De Gea. Penampilan yang menurut gue juga cukup banyak, dia sudah bersama dengan Manchester United dan lagi-lagi kontribusinya sangat-sangat superb, luar biasa. Di sisi lain determinasi Bournemouth di lini tengah ini lebih tinggi dan sering menang duel ya, sehingga mereka sering mendapatkan bola di lini tengah, sementara Manchester United justru sering kehilangan possession di tengah. Lalu di menit ke-67 Fred, Elanga, Diogo Dalot masuk menggantikan beberapa pemain. Di situ skema juga berganti. Yang menarik adalah Elanga bermain sebagai striker, menurut gue ringan amatiran. Fred kembali menjadi backup dari Christian Eriksen yang ditarik. Dan Diogo Dalot masuk menggantikan Aaron Wan-Bissaka. Nah ini menarik ya. Setelah ini apa yang akan terjadi dengan Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka, di mana menurut gue tadi Aaron Wan-Bissaka tampil juga cukup solid. Dan ya 4 kali dia jadi starter, 4 kali dia menurut gue tampil excellent, Aaron Wan-Bissaka. Lalu pertandingan berlanjut, transisi Manchester United ini sering gagal, walau Bournemouth tampil lebih terbuka pertahanannya. Dan menurut gue ini sangat disayangkan karena Manchester United sebenarnya dapat banyak momentum, bahkan peluang ya, walaupun peluangnya setengah matang. Tapi ya seperti kurang akurat, lalu kurang presisi juga, saling salah posisi, salah keputusan, akhirnya tidak bisa bergulir menjadi peluang yang matang atau bahkan gol. Namun akhirnya ada gol ketiga dari Marcus Rashford yang tercipta juga dari skema gol yang menarik dan assist yang manis menurut gue dari seorang Bruno Fernandes, dan pertandingan selesai 3-0 bagi Manchester United. Statistik di pertandingan tadi,
Expected goals ini gue ambil dari SofaScore 2,21 ya, artinya 2 gol tapi Manchester United mampu mencetak 3 gol. Ball possession Manchester United unggul telak. Total shots bisa dilihat 18, on target 6, off target 6, block shots-nya juga 6. Cukup banyak peluang yang menurut gue ya tidak menjadi gol. Goalkeeper save di sisi lain Manchester United juga banyak ya, 4 dari David De Gea, total 4 save. Dan kalau nggak salah semuanya di babak kedua, dan luar biasa ke semua save dari David De Gea, membuat Manchester United di pertandingan ini 3 poin, 3 gol, dan juga lagi-lagi clean sheet. Ini merupakan 4 pertandingan secara beruntun Manchester United clean sheet. Departemen pertahanan, baik itu juga defenders maupun juga goalkeeper, luar biasa. Passing akurasi Manchester United so-so 85% dan ya Bournemouth 79%, long ball 66%, possession loss Manchester United lebih banyak, dan duels won itu lebih banyak dimenangkan oleh Bournemouth. Di babak pertama mereka lebih banyak menang duel di daerahnya sendiri karena mereka bertahan dengan cukup solid di babak pertama itu ya, dan di babak kedua mereka sering menang duel di lini tengah, dan ini menyulitkan Manchester United untuk bisa lepas dari tekanan Bournemouth. Ini merupakan posisi rata-rata dari Manchester United yang bisa dilihat memang lebih banyak menempatkan pemain di depan sebelum pergantian tentu saja. Karena Bournemouth sendiri juga banyak menumpuk orang di belakang. Di babak kedua tadi gua melihat ya, karena transisi yang tidak cukup akurat dari Manchester United pun juga peluang-peluang dan juga momentum-momentum, walaupun Bournemouth tampil lebih terbuka, artinya banyak rongga di lini belakang. Sehingga seperti yang gue tulis di judul ya, Manchester United nampaknya memang butuh untuk mendatangkan striker baru ya, sebagai pelapis backup atau bahkan penambah kualitas lini depan dibandingkan dengan Anthony Martial. Anthony Martial tadi tidak cukup banyak mendapat peluang, ada beberapa. Cuman sayangnya ada satu sundulan ya, dan juga kalau nggak salah 2, gue lupa, tapi tidak banyak memang. Tapi ya dia juga dikawal cukup ketat, dan sering sekali kita juga butuh pemain untuk bisa menggantikan pemain yang lain walaupun di posisi yang sama, karena karakteristiknya berbeda, mungkin juga kualitasnya berbeda, dan bisa membawa perbedaan juga di lapangan. Oleh karena itulah gue ulangi lagi, memang Manchester United ini butuh striker baru. Dan dengan kemenangan ini maka Manchester United semakin mantap di posisi 4 ya, dengan nilai 35 sama dengan Newcastle yang seri dengan Arsenal, dan memperlebar jarak dengan Tottenham Hotspur 5 poin sekarang bedanya dengan Tottenham Hotspur. Manchester United posisi ini tentu saja posisi bagus, posisi 4 besar, posisi Liga Champions, posisi yang diharapkan bisa diraih oleh Manchester United jika dibandingkan dengan musim lalu. Selanjutnya Manchester United akan bertanding tanggal 6 Januari jam 9 di Piala FA menghadapi Everton di Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United penampilan Manchester United, hasil yang diraih? Sekali lagi ini merupakan kemenangan 4 beruntun, 4 pertandingan di kompetisi resmi, baik itu di Liga Inggris maupun juga di Carabao. Yang keempat ya, kemenangan semua dan juga clean sheet semua. Manchester United tampil dominan semua. Tampil menurut gue cukup enak untuk ditonton semua secara general, secara umum. Luar biasa Erik ten Hag dalam tempo yang belum lama, belum ada setahun, tapi sudah membawa perubahan yang cukup besar menurut gue sekali lagi ya di Manchester United. Sekali lagi menurut Sobat Football United bagaimana penampilan tadi? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga insya Allah. Murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory Manchester United.